Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya. Rekan dakta yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kembali Aisyah daerah Kota Bekasi membersamai rekan dakta sekalian. Saat ini yang akan disampaikan yaitu masih berkait tentang keluarga, ya, yaitu tentang runtuhnya sendi-sendi keluarga. Rekan dakta yang berbahagia, pada pertemuan-pertemuan lalu sudah kita bicarakan tentang pentingnya menjaga sendi-sendi keharmonisan keluarga. Hingga keluarga kita itu benar-benar sesuai dengan keluarga yang digariskan oleh Allah. Yakni keluarga sakinah, ya, keluarga yang damai, keluarga yang mawaddah, artinya keluarga yang penuh cinta, dan rahmah, keluarga yang penuh kasih sayang. Rekan dakta yang berbahagia, namun fenomena yang tengah terjadi saat ini luar biasa. Lembaga pernikahan kadang dianggap tidak penting, terutama mungkin bagi orang-orang yang sekuler, ya, yang menganggap bahwa agama itu beda dengan kehidupan pribadi, ya. Agama itu kehidupan sosial, kehidupan kesenangan pribadi itu urusan pribadi. Sehingga ada orang-orang yang menganggap lembaga pernikahan itu tidak penting, ya. Dan juga yang sudah menikah. Ternyata dalam fenomena yang sudah menikah di pertengahan, di perjalanan bahteranya hancur. Tidak semulus yang diharapkan. Lalu fenomena apa yang nampaknya luar biasa saat ini, ya, yang membuat kita prihatin, ya, yang berkait hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang membuat kita prihatin yaitu salah satunya kita pernah melihat, mendengar, ya, dalam berita atau kita membaca terjadi incest, yaitu hubungan antara anak perempuan dengan ayahnya, layaknya seperti suami istri. Nah, ya, dalam keadaan yang seperti ini tentu keluarga pasti hancur, ya, hancur. Jadi keluarga itu rusak, ya, karena antara ayah dengan anak sudah terjadi hubungan seperti suami istri dalam keadaan yang senang-senang saja, seperti itu. Jadi bagaimana kalau keluarganya hancur? Ya hancur, sudah rusak, ya, karena tidak mengikuti aturan agama. Kalau dilanjutkan saja bagaimana? Udah nggak apa-apa, urusan pribadi, ya, karena ada yang menganggap seperti itu. Udah, itu sih urusan pribadi, orang lain nggak perlu ikut campur. Nah, kalau diteruskan berarti kalau secara agama Islam dia itu sudah melakukan hubungan yang haram, ya. Jadi kesucian rumah tangganya tidak terjaga, ya, kesucian rumah tangganya tidak terjaga. Keadaan seperti ini tentu saja bagi seorang ibu itu ada kepedihan di hati, ya, ada kepedihan di hati. Bagi seorang ibu atau seorang istri dari suaminya,
ada kepedihan di hati. Betapa keluarga yang ia dambakan hidup penuh cinta dan sayang dengan suami, tapi ternoda dengan sikap bahwa kalau anak perempuan sudah dewasa, suka-suka dia. Mau apa dengan masalah seksualnya? Kalau dia suka dengan seorang laki-laki, walaupun itu ayahnya, itu prinsipnya ya udah nggak apa-apa. Itu incest yang terjadi dan itu benar-benar membuat keluarga itu hancur. Jadi sendi rumah tangga itu udah tidak kokoh lagi. Ya, di sana tidak ada ketenangan lagi. Bagi seorang istri itu tidak ada ketenangan lagi. Walaupun bagi seorang suami mungkin cuek aja. Kalau cuek itu berarti memang dia tidak ngerti agama. Ya, tidak mau tahu dengan aturan agama. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, ada lagi yang sangat luar biasa yang memprihatinkan kita. Tentang hubungan sedarah. Ya, hubungan sedarah. Kalau tadi khusus dengan ayahnya, kalau ini saudara, dengan adik, dengan kakak, ya, dengan saudara begitu. Saudara yang seharusnya tidak menikah, tapi mereka melakukan hubungan seperti suami istri antara adik dan kakaknya, ya, saudara. Itu juga pemikirannya, kan udah besar, gitu ya. Anak perempuan udah besar, anak laki-laki sudah besar, tanggung jawab sendiri, mau diapakan ini, ya alat reproduksinya, gitu, itu urusan dia. Nah, itu sangat memprihatinkan buat kita yang membuat sendi keluarga ini juga bisa menjadi hancur. Ya, kalau dalam Islam yang boleh menikah itu adalah orang-orang perempuan, laki-laki yang ajnabi istilahnya. Perempuan memang yang boleh nikah. Ya, yang boleh nikah. Kalau antara laki-laki, kakak dengan perempuan, adik, tidak boleh menikah. Dia adalah mahram. Ya, mahram. Jadi kalau kakaknya laki-laki atau adiknya laki-laki yang sudah dewasa, itu mahram. Dia itu pelindung buat saudara perempuannya. Yang kalau suatu saat anak perempuan menikah lalu bapaknya sudah tidak ada, kakaknya itu yang menjadi wali buat dia. Ya, menjadi wali buat dia. Nah, semua itu adalah merupakan nilai kemuliaan dalam sebuah keluarga. Mungkin saja orang-orang yang sekuler tidak peduli. Mereka menganggap ya urusan seksual, urusan pribadi. Ya, tidak perlu diatur gitu. Tidak perlu diatur oleh aturan-aturan tertentu atau oleh orang lain yang ingin peduli dengan dirinya. Ya, dengan dirinya. Itu sudah jelas itu. Ya, sudah jelas itu dilarang dalam agama Islam. Kemudian hal lain yang sangat memprihatinkan juga buat kita nih berkait dengan pergaulan. Ya, pergaulan. Pergaulan yang bebas antara laki dan perempuan. Yang penting saya suka gitu. Dia berhubungan, apakah dia sudah punya suami atau belum? Apakah dia punya istri atau tidak? Di luar rumah, bebas aja. Dia berhubungan. Sehingga sekarang ada istilah hubungan tanpa status katanya ya. Udah, bebas aja berhubungan. Itu juga sangat memprihatinkan buat kita. Ya, hubungannya bukan cuma sekedar seneng curhat, bukan sampai seperti itu, tapi lebih dari itu.
curhatnya di kafe, dari kafe pindah ke hotel. Lah kalau sudah seperti itu, itu merupakan sendi-sendi penghancur ya keutuhan rumah tangga, karena tidak menghormati sakralnya sebuah pernikahan. Ya, pernikahan itu suatu yang sakral. Istilah dalam Islam itu mitsaqon ghalidho. Ya, suatu ikatan yang hebat, ikatan yang erat, ikatan yang kuat. Karena ikatan pernikahan itu benar-benar sakral. Ya, benar-benar sakral. Itu Allah yang mensahkan kita, yang mensahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan sebagai suami istri. Ya. Nah, yang berikutnya nih, antara lain yang berikutnya juga yang memprihatinkan buat kita, ya, memprihatinkan buat kita, hampir sama dengan nomor 3 nih ya, itu LGBT, ya, LGBT, ya, jadi orang-orang yang mereka itu yang laki-laki boleh saja senang dengan laki-laki, yang perempuan pun sama dengan yang senangnya dengan perempuan. Ya. Bahkan ada yang dia senang laki juga, kan senang perempuan juga. Jadi bi, ya, bisex. Kalau yang tadi homo, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan itu lesbian. Tapi ada juga yang senang laki-laki, tapi juga di rumah senang sama istrinya. Ya, ada yang senang sama perempuan, di rumah senang juga sama suaminya. Itu bi, ya, biseksual. Hal ini diam-diam menghancurkan sendi-sendi rumah tangga. Allah sangat membenci itu. Ya, Allah sangat membenci itu. Kalau dalam Islam itu diabadikan kebencian Allah terhadap orang-orang yang suka homoseksual itu dengan kejadian di zaman Nabi Lut. Ya, di zaman Nabi Lut, orang laki-laki senangnya sama laki-laki. Ya. Tapi senang juga dia sama perempuan. Ya, sampai suatu saat Nabi Lut didatangi malaikat. Malaikatnya menampakkan diri sebagai pemuda yang ganteng. Melihat ada pemuda ganteng datang kepada Nabi Lut. Rumah Nabi Lut diserang. Serahin itu pemuda, serahin ke kita. Seperti itu. Masya Allah. Ya, Allah murka dengan kelakuan masyarakat yang seperti ini. Apa yang terjadi? Kebencian Allah terhadap masyarakat yang melakukan kehancuran untuk sendi-sendi keluarganya. Ya. Yang dilakukan oleh Allah, masyarakat, umat Nabi Lut pada saat itu benar-benar dihancurkan, diputar balik itu negaranya. Ya, tempat Nabi Lut tinggal. Nabi Lut dikasih tahu, ya Lut, kamu pergi dulu dari sini. Ya, pergi dulu dari kampung ini, dari negeri ini. Karena umatmu sudah tidak bisa dibilangin, sudah tidak bisa dinasehatin. Ya, seperti itu. Akhirnya Nabi Lut pergi bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang menjalankan hidupnya itu sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah adalah Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan untuk hidup damai bersamanya. Bukannya laki-laki berpasangan dengan laki-laki untuk hidup damai bersamanya, tidak. Lalu perempuan dengan perempuan untuk hidup damai bersamanya, tidak. Bukan. Allah menjadikan kita wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, gitu ya. Jadi memberikan kepada kamu itu pasangan supaya hidup damai. Tapi pasangannya bukan sesama jenis. Bukan.
Ya, kalau pasangan sesama jenis, Allah sangat benci. Ya, contohnya di zaman Nabi Lut, setelah Nabi Lut pergi, kampungnya itu diturunkan bala. Ya, udah dia panas seperti api, dibakar api, lalu digoncang, akhirnya betul-betul terbalik-balik itu bumi sampai akhirnya rata. Dah, tidak ada yang tersisa, orang-orang yang sulit diberitahu, sulit dinasehati itu. Jadi itulah kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengorbankan sendi-sendi keutuhan rumah tangga. Ya, karena kalau sudah ada suami senang sama laki-laki lain, oh betapa sedihnya itu seorang istri. Tidak berharga dia. Ya, ketika suami senang sama perempuan aja, dia merasa sedih ya. Apalagi senangnya sama laki-laki, Masya Allah, itu menjijikkan buat seorang perempuan. Ya, jadi kalau kita tahu hal-hal yang tadi, semua yang dilakukan itu adalah kegiatan pengabaian terhadap aturan agama. Karena agama itu mengatur bagaimana kehidupan sosial ini harus berjalan. Bila sudah seperti di atas fenomena yang terjadi, maka perlu tindakan yang tegas dari yang berwenang ya untuk urusan pernikahan ini. Sehingga sendi-sendi rumah tangga itu tidak akan hancur. Rekan dakta yang berbahagia, dalam Islam memang sangat mementingkan arti sebuah rumah tangga. Ya, arti sebuah rumah tangga. Sangat mementingkan arti keluarga. Nabi itu mencontohkan bahwa dia itu sangat penyayang terhadap keluarganya. Ya. Kemudian pada saat itu tidak pernah ada terjadi ya orang-orang yang melanggar aturan sedemikian rupa. Kalau saat ini kita sedih melihat media sosial ada laki-laki sedang berciuman dengan laki-laki, Masya Allah, ya itu kelihatan tuh. Jadi kalau dalam Islam benar-benar tadi ayat yang disampaikan itu ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, itu dalam Islam tuh menunjukkan bahwa ada aturan yang jelas untuk hidup bersama. Apa aturan itu? Aturan itu adalah nikah. Ya, nikah. Nah, kalau antara laki-laki dengan laki-laki apa bisa nikah? Saya pernah melihat di luar negeri ada yang mengesahkan ya, ada yang mengesahkan pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Masya Allah, pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Ya, saya tidak hafal negerinya, tapi diperlihatkan itu fotonya. Masya Allah, yang seperti itu yang yang dibenci perumpamaannya seperti di zaman Nabi Lut. Tapi sekarang mereka terang-terangan minta disahkan oleh negara. Bahkan saya pernah mendengar di Bekasi ada yang datang, ya, ada yang datang ke lembaga tertentu untuk minta disahkan keberadaannya nih orang-orang LGBT ini, bahwa mereka itu sah gitu, ya. Tentu saja di Bekasi tidak didengarkan, pokoknya tidak dibolehkan. Ya. Nah, lembaga yang disahkan itu adalah nikah, ya, pernikahan, di mana nikah itu ada calon laki-laki, ada calon perempuan yang boleh nikah. Tadi ya istilah ajnabi yang boleh nikah. Jadi bukan anak laki dan anak perempuan yang sekandung, tidak boleh yang sekandung. Tapi orang lain, ya, orang lain. Lalu harus ada wali dari perempuan, ya.
Bahkan kalau walinya sudah tidak ada, sampai dicarikan wali hakim. Nah, itu karena kita itu benar-benar memegang teguh sendi-sendi rumah tangga, bahwa rumah tangga ini suatu yang mulia. Ya. Lalu ada mahar. Perempuan itu dihargai sebagai tanda penghargaan terhadap perempuan, ada maharnya. Ya, ada maharnya. Mahar sesuai yang ada di dalam kemampuan laki-laki, ada maharnya. Maharnya 1 gram emas kah? Atau sebuah benda kah yang lain? Ya, baru ada akad nikah yang disaksikan ya oleh orang-orang. Ya, kalau di Indonesia ada saksinya itu yang ikut tanda tangan. Nah, itulah sampai bahwa ada aturan yang jelas kalau dalam Islam. Kalau yang tadi apa? Ya, antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, apa itu bisa ada nikah? Pasti tidak ada. Itu zina semua. Ya, zina. Jadi sangat menyimpang dan menjijikkan. Tidak boleh terjadi di lingkungan kita. Rekan dakta yang berbahagia, kita memang sedang bicara tentang runtuhnya sendi-sendi rumah tangga. Ya, salah satu itu yang tadi sampai tidak bisa ada pernikahan. Dalam Islam yang sudah nikah saja diatur. Ya, perkawinan sah itu diatur. Kita mulai perkawinan dengan pernikahan. Namun ketika di perjalanan ada perselisihan antara suami dan istri, itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya, ketika ada perselisihan, itu harus dicari akar masalahnya. Disuruh mencari hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Cari orang bijak dari pihak laki-laki dan orang bijak dari pihak perempuan. Jangan langsung saja, pokoknya cerai, talak 3 hari ini. Oh, tidak begitu. Baru setelah permasalahan dimusyawarahkan, ya, ternyata setelah dimusyawarahkan ada hal yang sangat prinsip yang tidak bisa dijadi satukan, barulah boleh perceraian terjadi. Jadi tidak asal pergi begitu saja seorang laki-laki untuk meninggalkan istrinya. Ya. Lalu pergi tanpa status, tidak. Harus ada status talak. Ya. Nah, bila berpisah suami istri itu memang namanya adalah talak. Ya, talak adalah keputusan yang terakhir, ya, jalan keluar yang terakhir yang diberikan Allah kalau sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan ini. Sendi-sendi kesakinahannya benar-benar tidak dipertahankan. Ya, setelah dilihat akar masalahnya ternyata memang betul-betul tidak bisa dipertahankan. Kalau dipertahankan maka dalam rumah itu akan terjadi percekcokan terus-menerus. Akhirnya tidak damai. Kalau sudah tidak damai, ya tidak islami lagi. Barulah kalau sudah terlalu berat ada perceraian yang disebut talak. Yang berikutnya ada aturan lagi. Kalau sudah talak ada yang namanya iddah. Ya, ada yang namanya iddah. Kalau kejadian-kejadian yang menyedihkan tadi yang disebutkan, mana ada iddah antara anak saudara laki dan saudara perempuan. Pengen pisah pasti pisah aja, pergi. Seperti binatang jadinya. Ya, kalau suka ya boleh kawin. Kalau nggak suka ya udah pergi, kawin aja lagi sama yang lain. Kan seperti itu ya. Kalau kita melihat binatang seperti itu. Tapi kalau Islam tidak. Orang yang nikahnya resmi saja, kalau sudah ada masalah yang sangat berat, lalu sampai bercerai, ada talak 1, berikutnya ada iddah. Ya, berapa iddahnya? Nah, iddah itu buat orang perempuan.
Kalau orang laki nggak ada iddahnya. Ya, jadi orang laki nggak ada iddahnya. Yang ada iddahnya adalah perempuan. Ya, iddah adalah masa menunggu. Berapa lama menunggunya? Kalau bercerai laki-laki dan perempuan, masa menunggunya adalah 3 kali haid. Ya, setelah 3 kali haid, maka iddah selesai. Ya, iddah selesai. Itu aturannya. Ketika masa iddah ini aturan apa memangnya yang nggak boleh? Yang tidak boleh bagi perempuan adalah menerima pinangan seseorang. Tidak boleh. Harus jaga diri, jangan sampai ada yang lirik-lirik dia selama hampir sekitar 4 bulan itu, karena ada haidnya 3 kali. Setelah haid 3 kali baru dia boleh menerima pinangan orang lain. Ya, di sini ada terselip pemahaman bahwa perempuan itu dijaga kesuciannya. Perempuan itu dijaga kesuciannya. Ya. Apa dijaga kesuciannya? Iya. Bisa jadi ketika dia melakukan cerai, mungkin baru beberapa hari habis berhubungan dengan suaminya. Ketika habis berhubungan dengan suami, mungkin saja dia bisa hamil, mungkin saja tidak hamil. Kalau dia tidak hamil, selama 3 bulan itu dia haid, artinya sudah bersih itu bibit-bibit yang ada dari suaminya. Ya, kalau nanti dia nikah lagi, maka itu dari suami yang baru. Nah, suami yang menceraikan istri harus tahu bahwa istrinya itu hamil atau tidak. Kalau benar-benar terjadi perpisahan ketika hamil, kan beda lagi aturannya. Iddahnya bukan 3 bulan, bukan 3 kali haid, tapi iddahnya sampai anak itu lahir. Ya, sampai anak itu lahir baru seorang perempuan boleh menikah lagi. Ya, boleh menikah lagi, itu aturannya. Ya, boleh dia menikah lagi setelah anaknya lahir. Jangan sampai terjadi ketika ketahuan orang bercerai, lalu ketahuan, baru hamil 2 bulan, baru hamil 3 bulan, udah nikahin aja sama yang lain, biar nanti kalau anaknya lahir ada bapaknya, gitu. Itu pemikiran yang salah di dalam agama Islam. Salah. Orang yang benar-benar bercerai, tapi terus ketahuan dia itu nikah, dia itu hamil, biarkan aja hamil sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan boleh nikah lagi. Jangan sampai orang yang hamil dinikahkan dengan pria yang lain. Akhirnya bercampurlah itu bibit dari suami yang lama dengan bibit dari suami yang baru. Walaupun yang ada itu pasti bibit suami yang lama. Kalau yang baru itu udah tidak membibiti lagi. Namun nanti yang jadi masalah ketika lahir. Kadang kita ada masyarakat yang penting ada bapaknya katanya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Karena bibitnya adalah dari suami yang pertama, yang bercerai yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh ada suami yang nalangin istilahnya. Ada yang istilah orang-orang umum itu nambelin katanya. Masya Allah, tidak ada istilah nalangin atau nambelin suami yang hilang, suami yang pergi. Tunggu aja, ya, tunggu sampai iddahnya itu selesai. Iddahnya kalau dia hamil sampai anaknya lahir. Tapi kalau dia tidak hamil, 3 bulan boleh dia menerima pinangan orang lain. Lalu suami yang lama gimana? Ya sudah selesai. Seorang istri berhak menolak kembalinya seorang suami. Kembali itu rujuk ya istilahnya. Rujuk itu haknya istri, ya haknya suami ya untuk merujuk istrinya. Tapi istri pun punya hak. Dia boleh menolak untuk dirujuk oleh suaminya. Dan rujuk itu harus ada di dalam waktu iddah.
dalam waktu iddah ya, dalam waktu 3 bulan itu tuh, kalau mau rujuk. Kalau udah hampir habis, sama Allah diingatkan tuh, kamu mau pegang dia atau mau lepasin dia, ya, mau pegang dia, ayo jadikan istri, maafkan kesalahannya, atau lepasin dia. Ya, kalau lepasin dia, wasarihuhunna bil ma'ruf, lepasin secara baik-baik gitu. Apa maksudnya secara baik-baik? Ya udah, baik-baik, maafkan dia tapi tidak bisa bersama lagi. Gitu, ya, tidak bisa bersama lagi. Nah, maka ketika baik-baik, ketika bercerai, Nabi kita tuh seorang laki-laki dipersilahkan untuk memberikan sesuatu, ya, memberikan mut'ah, ya, memberikan barang, kenang-kenangan sebagai perpisahan, tanda perpisahan. Ada nggak sekarang yang begitu ya? Nggak ada ya. Biasanya kalau udah bercerai itu malah sebel-sebelan gitu. Suaminya sebel sama istrinya juga sebel sama suaminya. Bahkan kalau yang sidang perceraiannya itu nggak pengen ketemu, yang sidang itu bukan antara pihak laki dan pihak perempuan, tapi yang sidang itu yang mewakili. Siapa yang mewakili? Nah, yang mewakili itu biasanya namanya orang yang biasa mewakili di dalam persidangan, ya, orang yang dibayar. Kamu wakili saya, sana ikut sidang perceraian. Yang satu juga bayar orang, ya, untuk sidang perceraian. Yang ribut itu perwakilannya, bukan suami istrinya. Rekan-rekan yang berbahagia, sungguh ya, talak buat sebuah perkawinan yang memang sah itu tidak boleh semena-mena digunakan oleh seorang istri, seorang suami. Ya, tidak boleh semena-mena. Ketika sudah ditalak satu, ya udah talak. Ya, tadi kata Allah, mau dipegang apa mau dilepas. Nah, kalau mau dipegang, jadikan istri yang baik, maafkan dia. Kalau mau dilepas, lepaskan secara baik-baik. Dan ketika sudah terlepas, tidak ada hak apa-apa dari seorang mantan. Gitu ya, tidak ada hak apa-apa. Kalau kerinduannya datang lagi, dia mau balik lagi, ya boleh, itu karena baru talak satu. Gitu. Ya. Setelah berkumpul lagi, ternyata selek lagi, berpisah lagi, talak 2. Nah, udah kalau udah talak 2, hati-hati. Sekali lagi selek, tidak ada kesempatan untuk berbalik lagi. Walaupun setelah berpisah ternyata yang teringat itu kebaikan-kebaikannya saja. Rindu ingin bersama lagi. Rindu kalau sore-sore ngobrol di depan rumah gitu. Ya. Kalau sudah tidak 3 kali bercerai, tidak boleh lagi. Itu namanya talak bain. Ya, talak bain. Jadi itulah ya, sendi-sendi keutuhan rumah tangga harus dijaga. Ya, kalau kita perhatikan keluarga yang sah itu dijaga oleh Allah. Tujuannya adalah agar kita itu ada dalam keadaan mulia, gitu. Kalau sampai terjadi incest, ketahuan orang pasti tidak mulia itu. Pasti kita itu sudah tercela. Di dunia saja kita sudah tercela. Begitu pula ketahuan ada hubungan sedarah. Ya. Kalau di Indonesia itu pasti tercela itu, kecuali orang yang enggak punya perasaan. Atau hidup tanpa status gitu ya, itu juga tercela.
Ya, walaupun ada sebagian orang menganggap biasa-biasa aja. Nah, kalau menganggap biasa-biasa saja, itu namanya tidak mengikuti aturan agama. Tidak boleh. Ya, teman ya teman, teman itu bukan suami. Teman ya teman, teman itu bukan istri. Ya. Rekan dakta yang berbahagia, jadi Allah benar-benar sayang kepada kita dan menjaga kehidupan kita ini mulia di hadapannya. Dan Allah sangat murka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, hubungan laki-laki dan perempuan. Seperti tadi digambarkan terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya. Rekan dakta yang berbahagia, sungguh ya hal-hal yang diharamkan berkait dengan masalah seksual yang diharamkan oleh Allah itu sudah pasti hal yang memalukan, ya, hal yang menghancurkan, ya, menghancurkan keluarga, ya, menghancurkan rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban buat kita, para laki-laki dan para perempuan, ya, untuk kembali kepada fitrah dari Allah yang menanamkan rasa sayang kepada lain jenis, bukan rasa sayang kepada sejenis. Menanamkan rasa sayang kepada lain jenis itu tadi sudah diungkapkan dalam surah, ya, dalam ayat, ya, yang sering kita dengar. Di antara kebesaran Allah adalah menjadikanmu hidup berpasang-pasangan agar kamu bisa hidup damai bersamanya, ya, dan hidup penuh cinta dan hidup penuh rahmah. Ya. Lalu kita disuruh takut kepada Allah, ya, dengan azab yang kalau ditimpakan bukan hanya orang-orang yang berdosa yang kena, tapi juga orang-orang yang soleh pun akan terkena akibatnya. Ya, akan seperti itu. Apa iya? Iya. Ya, akan seperti itu. Jadi jangan kita menganggap ini hal sepele. Kalau di lingkungan kita ada orang yang melakukan perzinaan, lalu ada lagi yang kita dengar lagi, ada lagi yang kita dengar lagi. Kalau ada seperti itu, artinya itu sudah lingkungan yang berdosa di mata Allah. Ketika Allah akan menurunkan azab, ya, kepada umatnya yang ada di dunia ini, azab itu bukan hanya kepada yang salah saja, tapi kepada yang tidak salah pun akan kena. Rekan-rekan yang bahagia, ada dalam hadis, ya, di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu diceritakan, kata Nabi, suatu saat nanti, ya, suatu saat nanti, ini terjemahnya saja, ya, akan terjadi orang-orang yang akan merusak Islam, gitu, yang merusak Islam. Tapi rombongan itu oleh Allah dihukum. Merusak Islam itu merusak Ka'bah. Ya. Tapi sesudah Nabi ada, sesudah di zaman Nabi, ya, Nabi bilang seperti itu. Nanti akan ada yang ingin merusak Ka'bah. Artinya nggak mau Islam ini maju. Lalu sahabat ini bertanya, ya, ketika orang-orang itu dihancurkan
semua oleh Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Padahal di dalam rombongan itu ada juga orang-orang yang nggak punya niat untuk berbuat salah gitu, yang nggak punya niat untuk menyerang Ka'bah, nggak punya niat menghancurkan Islam. Ada orang yang tidak punya niat itu. Dia sih memang kebetulan ada aja di rombongan itu. Mungkin dia sedang punya niat ingin berjalan menuju ke suatu tempat. Atau dia sedang melakukan perdagangan untuk kehidupan dirinya. Lalu apa jawabnya Nabi? Iya, semua akan dihancurkan. Nanti kalau dibangkitkan, orang itu akan bangkit sesuai dengan niat yang ada di hatinya gitu ya. Nah, jadi bisa saja kalau Allah memberikan hukuman kepada kita di dunia ini seperti di zaman Nabi Lut, misalnya kalau zaman Nabi Lut udah pilihan betul orang-orang yang salah itu ya yang kena hukuman. Tapi kalau badai atau apapun yang kena kepada kita yang itu merupakan hukuman, kita yang tidak bersalah pun bisa jadi kena hukuman. Lalu nanti kalau dibangkitkan gimana? Insya Allah orang-orang yang baik dia akan bertemu Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Rekan-rekan yang berbahagia, mungkin pada hari ini saya tidak akan banyak menyampaikan materi, hanya melanjutkan dari apa-apa yang sudah disampaikan pada saat lalu, yaitu tentang perlunya menjaga sendi-sendi keharmonisan rumah tangga. Nah, pada saat ini ternyata yang kita lihat adalah fenomena yang ada. Ya, fenomena ternyata banyak hal-hal yang menyedihkan yang membuat rumah tangga itu menjadi hancur. Rumah tangga yang hancur itu bukan idaman di dalam Islam. Kalau dalam Islam yang diidamkan adalah keluarga yang rahmah. Seperti dalam ayat tadi, ujungnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi keluarga yang diidamkan adalah keluarga yang rahmah. Keluarga yang penuh kasih sayang. Satu keluarga penuh kasih sayang, penuh rahmat dari Allah, berkumpul dengan keluarga yang penuh kasih sayang, penuh rahmat dari Allah, berkumpul lagi dengan keluarga yang penuh kasih sayang, penuh rahmat dari Allah, maka lingkungan keluarga itu menjadi lingkungan yang penuh rahmat. Insya Allah, kalau seperti itu, hidup di dalam keluarga damai, di dalam lingkungan damai, kemudian mungkin di dalam kabupaten, dalam kota juga damai, sampai ke provinsi, sampai ke negara, kita hidup dalam kehidupan yang damai. Kalau semua sendi-sendi kehidupan kita lakukan dengan benar. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini cukup yang saya sampaikan seperti ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, yang tidak ingin azab itu datang kepada kita, sehingga kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Kemudian tentu saja untuk orang-orang yang saat ini tengah ada dalam situasi yang benar-benar tidak diridhai Allah itu, mudah-mudahan saja pihak negara ini bisa mengayomi mereka sehingga meraih mereka kembali menjadi orang-orang yang baik dan menjadi taubat. Ya, jadi sarana, prasarana dan nasihat itu semua penting buat kehidupan yang damai dan menjadikan keluarga yang kuat. Baik saudara sekalian, saya mohon maaf untuk kali ini ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan atas segala kekurangan. Tentunya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.